Masjid di Israel utuh. Saat ada kebakaran hutan di sekeliling, ternyata karena ini. Malam itu, langit di sekitar Yerusalem berubah menjadi merah menyala. Seharusnya menjadi malam yang tenang menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Israel, namun takdir berkata lain. Kebakaran hebat tiba-tiba melanda kawasan hutan dan permukiman, memaksa lebih dari 10.000 warga dievakuasi secara mendadak. Jalan tol utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem ditutup sepenuhnya, sementara asap tebal membuat kualitas udara di Yerusalem menjadi yang terburuk di dunia pada saat itu. Suara sirine pemadam kebakaran menggema, memecah keheningan malam. Kebakaran itu dimulai dari titik kecil di hutan Beit Meir. Beberapa warga sempat melihat kepulan asap tipis menjelang senja, namun tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, api tersebut akan menyebar ganas. Angin kencang yang bertiup dengan kecepatan 40 km per jam menciptakan badai api. Dalam sekejap, kobaran itu menjalar dari pohon ke pohon, melahap rumah-rumah dan mobil yang terparkir di sepanjang jalan. Suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan, diduga berasal dari tangki gas yang meledak akibat panas yang ekstrim. Tim pemadam kebakaran berjuang keras di tengah terjangan api yang tak terkendali. Lebih dari 160 armada dikerahkan. Mobil-mobil pemadam meraung-raung, memecah kegelapan malam dengan lampu merah biru yang berputar cepat. Namun, akses yang sulit dan medan yang berbukit menjadi tantangan besar. Beberapa relawan bahkan terjebak di antara reruntuhan, memaksa operasi penyelamatan dilakukan secara mendesak. Tangisan dan jeritan terdengar di antara kepulan asap, menambah kepanikan di tengah kegelapan malam yang diterangi oleh kobaran api. Di kawasan Neve Shalom, keluarga Cohen sedang berkumpul di ruang keluarga ketika api mulai menjilat dinding rumah mereka. Sang ibu, Miriam, sempat menggendong anak bungsunya dan berlari menuju pintu belakang, namun jalur evakuasi sudah dipenuhi api. Mereka ditemukan oleh petugas pemadam dalam kondisi berpelukan di sudut ruang bawah tanah yang hangus terbakar. Kabar duka itu menggemparkan media lokal, memicu gelombang duka di seluruh negeri. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh luka. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan nyawa. Langit Yerusalem tetap memerah hingga subuh, seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Pukul 18.45 waktu setempat, laporan pertama kebakaran muncul dari kawasan Beit Meir. Beberapa warga yang sedang menikmati sore di balkon rumah mereka terkejut melihat kepulan asap hitam membubung tinggi di kejauhan. Dalam hitungan menit, angin kencang yang bertiup dari barat mempercepat penyebaran api, merambah hingga ke permukiman Neve Shalom dalam waktu kurang dari 30 menit. Jalanan penuh dengan kendaraan yang mencoba melarikan diri, sementara suara klakson bersahutan di tengah kepanikan. Pukul 19.15, pemadam kebakaran mulai tiba di lokasi dengan armada yang terbatas. Para petugas berlari menuju titik api, sementara warga sekitar berusaha membantu menyelamatkan barang-barang berharga dari rumah mereka. Namun, api terlalu cepat. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa meninggalkan harta benda dan berlari menyelamatkan diri hanya dengan pakaian di badan. Kepanikan meningkat ketika ledakan kecil terdengar dari sebuah pabrik kimia di dekat area terbakar. Kobaran api meluas, merambat dengan cepat melahap bangunan di sekitarnya. Asap hitam mengepul tebal, menyelimuti langit malam. Pemerintah setempat langsung mengeluarkan peringatan darurat dan memerintahkan evakuasi massal di beberapa desa dan komunitas terdekat. Pukul 20, tim SAR dikerahkan untuk mencari korban yang terjebak di reruntuhan. Dengan perlengkapan minim, mereka menyisir bangunan yang sudah hancur terbakar. Sesekali, suara teriakan minta tolong terdengar di antara kobaran api. Namun, medan yang sulit dan ancaman ledakan membuat proses evakuasi menjadi jauh lebih berbahaya. Api semakin tak terkendali, melahap 12 hektar hutan dalam hitungan menit. Laporan dari media lokal menyebutkan bahwa api mulai mendekati permukiman di pinggiran Yerusalem, memaksa ribuan warga mengungsi di tengah malam. Para petugas medis bekerja keras di posko darurat, sementara tim relawan berjuang menenangkan warga yang ketakutan. Pagi itu,
Ketika asap mulai menipis dan matahari mengintip malu-malu di balik awan kelabu, pemandangan kehancuran mulai terlihat jelas. Di kawasan Neve Shalom, deretan rumah yang sebelumnya berdiri kokoh kini hanya menyisakan puing-puing hangus dan rangka baja yang bengkok akibat panas. Jalanan yang dulu ramai dengan aktivitas warga kini sunyi, menyisakan aroma terbakar yang pekat di udara. Bangunan apartemen berlantai 5 yang berada di jantung kota Yerusalem Barat menjadi simbol kehancuran. Gedung itu terbakar hebat sejak tengah malam dan baru bisa dipadamkan menjelang subuh. Saksi mata mengatakan, api merambat dari lantai dasar setelah ledakan terdengar dari ruang mesin. Dari lantai 3, beberapa penghuni sempat melambaikan tangan meminta pertolongan melalui jendela. Namun, akses yang tertutup api dan kepulan asap membuat upaya penyelamatan menjadi nyaris mustahil. Tim pemadam kebakaran yang datang dengan peralatan lengkap mencoba menembus kobaran api. Beberapa di antara mereka mengenakan masker oksigen dan membawa selang air besar yang diarahkan langsung ke pusat api. Upaya itu berhasil memperlambat laju kobaran, tetapi tidak cukup cepat untuk menyelamatkan semua penghuni. 8 orang dinyatakan tewas di tempat, termasuk 2 anak kecil yang ditemukan berpelukan di sudut kamar mereka. Ketika petugas medis mengevakuasi jenazah, suasana duka menyelimuti lokasi. Para tetangga yang selamat tidak mampu menahan tangis melihat keluarga yang mereka kenal hanya menyisakan kenangan. Di sisi lain kota, sebuah sekolah dasar yang berada di kawasan Givat Shaul turut dilahap api. Bangunan itu baru saja direnovasi setahun yang lalu, namun kini hanya menyisakan tembok arang dan genting yang runtuh. Untungnya, kejadian tersebut berlangsung pada malam hari sehingga tidak ada siswa atau guru yang berada di lokasi. Namun, ruang kelas yang penuh dengan kenangan masa kecil kini hanya menjadi puing yang berserakan. Tidak jauh dari sana, sebuah pusat perbelanjaan besar juga mengalami nasib serupa. Api melahap lantai demi lantai dengan ganas, memusnahkan berbagai toko dan restoran yang berada di dalamnya. Pemilik usaha kecil yang menggantungkan hidup di sana hanya bisa menatap nanar dari kejauhan, mengetahui bahwa usaha yang mereka bangun bertahun-tahun kini berubah menjadi abu dalam hitungan jam. Beberapa dari mereka mencoba menyelamatkan apa yang bisa dibawa, namun panas yang ekstrim memaksa mereka mundur. Total korban jiwa yang terdata hingga pagi itu mencapai 27 orang, dengan puluhan lainnya mengalami luka bakar dan sesak napas akibat asap tebal. Pihak berwenang mendirikan posko darurat di beberapa lokasi strategis untuk membantu para korban. Mobil-mobil ambulans hilir mudik membawa korban ke rumah sakit terdekat, sementara tim medis bekerja tanpa henti merawat luka-luka yang menganga akibat kobaran api. Duka mendalam menyelimuti Israel pagi itu. Suara sirine ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran masih menggema, seakan tidak memberikan ruang bagi kota itu untuk bernapas sejenak. Kebakaran ini bukan hanya meluluhlantakkan bangunan, tetapi juga menghancurkan harapan dan impian banyak orang yang kehilangan tempat berlindung dan orang-orang yang mereka cintai. Ketika api terus berkobar tanpa henti, panggilan darurat dari pemerintah Israel mulai disiarkan ke seluruh dunia. Permintaan bantuan internasional segera dikirim melalui jalur diplomatik dan media massa, memohon dukungan dari negara-negara tetangga dan organisasi kemanusiaan internasional. Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang merespons, mengirimkan pesawat pemadam kebakaran canggih dengan kapasitas besar untuk membantu memadamkan api di kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Tak hanya Amerika Serikat, Uni Eropa juga mengirimkan bantuan dengan mengerahkan tim penyelamat khusus yang terdiri dari para ahli kebakaran dan teknologi drone pemantau. Teknologi drone ini digunakan untuk memetakan wilayah yang terbakar secara real-time, memberikan informasi akurat mengenai arah penyebaran api dan lokasi yang membutuhkan prioritas pemadaman. Informasi ini menjadi vital bagi tim pemadam kebakaran di lapangan, memungkinkan mereka merespons lebih cepat dan efisien. Turki dan Yunani, meskipun sempat berselisih di beberapa isu politik, turut mengesampingkan perbedaan untuk memberikan bantuan. Armada pesawat penyiram air dari kedua negara dikerahkan tanpa syarat, bekerja sama dengan tim Israel dalam operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap beberapa menit, pesawat tersebut melintas di atas kawasan terbakar, menjatuhkan ribuan liter air dari udara,
menghasilkan hujan buatan yang sedikit demi sedikit meredam kobaran api. Sementara itu, tim SAR dari Palang Merah Internasional dan organisasi non-pemerintah lainnya membangun posko-posko bantuan di beberapa titik evakuasi. Ratusan relawan bekerja tanpa lelah untuk mendistribusikan makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar kepada para pengungsi. Anak-anak dan orang tua mendapatkan prioritas dalam penanganan medis, sementara beberapa tenda darurat didirikan untuk mengobati luka bakar ringan dan masalah pernapasan akibat asap tebal. Di tengah segala upaya internasional itu, Israel mengumumkan status darurat nasional untuk mempercepat aliran bantuan dan mempermudah akses bagi petugas di lapangan. Perdana Menteri Israel memberikan pernyataan resmi, menyampaikan terima kasih kepada semua negara yang membantu dan berjanji akan melakukan segala cara untuk mengatasi bencana ini. Kami tidak akan melupakan tangan-tangan yang membantu kami di saat paling sulit, ucapnya dalam siaran pers yang disiarkan langsung di seluruh negeri. Upaya pemadaman yang terkoordinasi antara Israel dan berbagai negara sahabat akhirnya menunjukkan hasil positif. Perlahan tapi pasti, titik-titik api mulai padam di beberapa wilayah kritis. Meskipun begitu, perjuangan belum selesai. Masih ada banyak titik bara yang tersembunyi di bawah reruntuhan, siap menyala kembali jika tidak ditangani dengan hati-hati. Para petugas tetap siaga, bekerja di bawah panas terik dan sisa-sisa asap yang masih menyelimuti udara. Kerja sama internasional yang ditunjukkan dalam tragedi ini menjadi bukti bahwa di tengah perbedaan, kemanusiaan tetap menjadi penghubung yang kuat. Api yang melahap kota mungkin bisa menghancurkan bangunan dan merenggut nyawa, namun solidaritas yang muncul dari berbagai belahan dunia menjadi cahaya harapan bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Setelah api berhasil dijinakkan di sebagian besar wilayah terdampak, fokus utama pemerintah Israel bergeser pada penyelidikan penyebab kebakaran. Tim investigasi khusus dibentuk oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri, bekerja sama dengan para ahli forensik dari berbagai universitas terkemuka. Lokasi-lokasi yang dianggap sebagai titik awal kebakaran dipagari dan dijaga ketat oleh pihak keamanan. Setiap puing yang tersisa dianalisis dengan teliti untuk menemukan jejak bahan kimia, sisa bahan bakar, atau petunjuk lainnya yang dapat mengarah pada kesimpulan pasti. Di tengah upaya investigasi tersebut, muncul spekulasi yang menggemparkan publik. Beberapa laporan media lokal mengindikasikan kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Isu ini diperkuat oleh pernyataan beberapa saksi mata yang mengaku melihat kendaraan mencurigakan melintas di sekitar lokasi sebelum api berkobar. Beberapa di antaranya bahkan melaporkan adanya suara ledakan kecil yang tidak biasa, jauh sebelum kobaran api mulai menyebar. Itu bukan seperti suara kayu terbakar, lebih mirip ledakan kecil, ucap salah satu warga yang berhasil selamat dari kebakaran di kawasan Neve Shalom. Pihak kepolisian langsung bergerak menindaklanjuti informasi tersebut. Kamera CCTV di sekitar lokasi diperiksa secara menyeluruh. Hasilnya, beberapa rekaman menunjukkan aktivitas tidak biasa di malam kejadian. Beberapa kendaraan berhenti di lokasi yang sama dalam rentang waktu singkat, sebelum menghilang di antara kabut asap yang mulai muncul. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Perdana Menteri Israel memberikan pernyataan tegas bahwa setiap elemen yang terlibat dalam tindakan kriminal ini akan ditindak dengan keras. Jika ini benar-benar disengaja, mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi. Kami akan menemukan dan menghukum mereka sesuai hukum yang berlaku, ucapnya di hadapan media internasional. Isu ini pun meluas ke ranah politik. Sejumlah anggota parlemen oposisi mengkritik langkah pemerintah yang dianggap lamban dalam merespons potensi ancaman kebakaran sejak awal. Mereka menuntut adanya evaluasi terhadap sistem keamanan nasional, khususnya dalam pencegahan dan deteksi dini terhadap bencana kebakaran skala besar. Di sisi lain, pendukung pemerintah menilai bahwa kolaborasi internasional dalam upaya pemadaman menunjukkan komitmen kuat Israel dalam menjaga keselamatan warganya. Spekulasi semakin memanas ketika laporan dari Dinas Intelijen menyebutkan adanya indikasi sabotase dari kelompok tertentu yang memiliki motif politik. Beberapa nama besar mulai dikaitkan, meskipun hingga kini belum ada bukti kuat yang disampaikan kepada publik. Pemerintah Israel pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.
Kami akan mengungkap kebenarannya. Tidak ada tempat bagi teror di negeri ini, ujar Menteri Pertahanan dalam pidatonya yang disiarkan langsung di seluruh saluran televisi nasional. Kasus ini masih jauh dari kata selesai. Masyarakat Israel, dan bahkan dunia internasional, kini menanti dengan penuh harap akan jawaban yang pasti. Apakah kebakaran hebat ini murni kecelakaan, atau ada tangan tersembunyi yang bermain di balik layar? Di tengah kepulan asap yang masih menyelimuti langit Yerusalem, teknologi modern menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi bencana alam skala besar. Beberapa hari setelah kebakaran mereda, pemerintah Israel mulai menggunakan teknologi drone canggih untuk memetakan area yang terbakar dan mengidentifikasi potensi bara api yang tersembunyi di balik reruntuhan. Drone-drone tersebut dilengkapi dengan kamera termal yang mampu mendeteksi panas hingga ratusan meter di bawah puing-puing. Operasi udara ini dikendalikan langsung dari pusat komando sementara yang didirikan di pinggiran Yerusalem. Layar besar menampilkan peta digital secara real-time, menandai lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian khusus. Setiap kali sensor panas mendeteksi titik api, tim pemadam yang siaga langsung menerima koordinat secara otomatis. Dalam hitungan menit, petugas bergerak menuju lokasi untuk memadamkan sisa api sebelum menyebar lebih luas. Namun, bukan hanya untuk pemadaman, teknologi drone juga diandalkan dalam misi penyelamatan. Beberapa drone dilengkapi dengan speaker dan mikrofon untuk berkomunikasi langsung dengan korban yang mungkin masih terjebak di bawah reruntuhan. Di distrik Givat Shaul, seorang wanita lanjut usia berhasil diselamatkan setelah drone mendeteksi tanda-tanda kehidupan melalui sensor gerak. Saya mendengar suara dari langit yang mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan, ujar wanita itu dengan mata berkaca-kaca setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Selain itu, drone juga memainkan peran penting dalam distribusi suplai darurat. Di area yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat, drone pengangkut logistik mengirimkan paket medis, air bersih, dan makanan kepada warga yang terisolasi. Teknologi ini terbukti sangat efektif dalam situasi darurat di mana akses jalanan tertutup oleh puing-puing dan pohon tumbang. Teknologi berbasis kecerdasan buatan, AI, turut diterapkan dalam proses ini. Melalui algoritma khusus, drone dapat memprediksi arah pergerakan api berdasarkan kecepatan angin dan kelembapan udara. Data ini kemudian digunakan untuk mengarahkan tim pemadam ke area-area yang berpotensi mengalami kobaran api baru. Hasilnya, waktu respon menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Keberhasilan teknologi drone dalam mengatasi krisis kebakaran ini membuka mata banyak pihak akan pentingnya modernisasi dalam penanggulangan bencana. Pemerintah Israel bahkan merencanakan pengembangan lebih lanjut untuk memperluas armada drone sebagai langkah mitigasi di masa depan. Kami menyaksikan teknologi bekerja bersamaan dengan kemanusiaan. Di masa depan, ini akan menjadi standar baru dalam penanggulangan bencana, ucap Menteri Keamanan Publik dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Teknologi yang semula hanya dianggap sebagai alat pengawasan kini menjadi ujung tombak dalam upaya penyelamatan dan pemadaman. Di tengah reruntuhan dan puing-puing, suara dengungan drone kini membawa harapan baru bagi mereka yang masih bertahan. Usai api berhasil dipadamkan, fokus pemerintah Israel beralih pada upaya pemulihan dan rekonstruksi besar-besaran di wilayah terdampak. Perdana Menteri Israel menggelar konferensi pers darurat di gedung Knesset, menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan kota yang luluh lantak oleh kebakaran. Ini adalah tragedi nasional, tetapi kita akan bangkit lebih kuat. Tidak ada keluarga yang akan ditinggalkan, ucapnya dengan penuh keyakinan. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan satuan tugas khusus untuk memetakan kerusakan secara detail. Tim ini terdiri dari para insinyur, arsitek, dan ahli pemulihan bencana yang ditugaskan untuk mengidentifikasi bangunan yang masih bisa diselamatkan dan area yang membutuhkan pembangunan ulang total. Setiap sudut kota dipetakan menggunakan teknologi drone dan citra satelit untuk memastikan tidak ada titik yang terlewat dalam proses rekonstruksi. Pemerintah juga menetapkan anggaran darurat sebesar 500 juta shekel untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur. Jalan-jalan utama yang sempat rusak parah akibat kebakaran mulai diperbaiki,
sementara jaringan listrik dan air bersih yang terganggu diupayakan kembali normal dalam waktu 1 minggu. Di kawasan Neve Shalom, barak-barak darurat didirikan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan turut membantu menyediakan makanan dan kebutuhan pokok bagi para korban. Tidak hanya itu, pemerintah Israel juga membuka pintu bagi bantuan internasional dalam bentuk teknologi rekonstruksi dan keahlian teknik. Beberapa negara sahabat menawarkan dukungan dalam bentuk tim ahli dan material bangunan berkualitas tinggi untuk mempercepat proses rehabilitasi. Dukungan global ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak mengenal batas negara, ujar Menteri Infrastruktur dalam pidatonya di depan relawan internasional. Sementara itu, di tingkat komunitas, para warga saling bahu-membahu dalam upaya pembersihan puing-puing. Di distrik Givat Shaul, para pemuda setempat bersama relawan internasional bekerja tanpa henti, memindahkan puing-puing dan membantu mencari barang-barang berharga yang mungkin masih bisa diselamatkan. Beberapa rumah ibadah yang terdampak parah juga menjadi prioritas untuk dibangun kembali sebagai simbol harapan dan kebangkitan. Perlahan namun pasti, jejak-jejak kehancuran mulai dihapus oleh tangan-tangan kuat yang bekerja siang dan malam. Semangat gotong royong dan solidaritas yang ditunjukkan warga menjadi bukti nyata bahwa dari puing-puing kehancuran, harapan baru bisa lahir dan tumbuh lebih kokoh dari sebelumnya. Kebakaran dahsyat yang melanda kawasan Yerusalem dan sekitarnya tidak hanya menelan korban jiwa dan menghancurkan ribuan bangunan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Para ekonom memperkirakan kerugian mencapai miliaran shekel, dengan sektor perumahan, perdagangan, dan infrastruktur menjadi yang paling terpukul. Di distrik Neve Shalom, ratusan rumah hancur total, memaksa pemerintah menempatkan korban yang selamat di tempat penampungan sementara. Beberapa keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Saya kehilangan segalanya, rumah, toko, dan semua kenangan di dalamnya, ucap Avi Goldberg, seorang warga yang kini tinggal di barak darurat bersama istri dan ketiga anaknya. Selain sektor perumahan, dampak besar juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Pusat perbelanjaan yang terbakar habis menyisakan tumpukan abu dan rangka baja yang bengkok. Ratusan toko dan restoran tutup tanpa kepastian kapan bisa beroperasi kembali. Pemilik usaha mengeluhkan kerugian besar akibat kehilangan stok barang dan kerusakan properti. Seluruh produk kami ludes terbakar. Tidak ada yang bisa diselamatkan, keluh Yossi, pemilik sebuah toko elektronik di pusat kota Yerusalem. Pemerintah Israel mengumumkan paket bantuan ekonomi untuk para korban kebakaran, termasuk pinjaman lunak bagi pelaku usaha kecil dan dana bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Menteri Keuangan Israel, dalam pidatonya, menyatakan bahwa pemerintah akan mengucurkan 1 miliar shekel untuk mendukung rekonstruksi ekonomi di wilayah terdampak. Kami akan memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali, tegasnya. Rekonstruksi besar-besaran pun mulai direncanakan. Para arsitek dan insinyur ditugaskan untuk merancang kembali tata kota yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Bangunan-bangunan yang akan dibangun nanti direncanakan menggunakan material tahan api dan dilengkapi dengan sistem pemadam otomatis. Pemerintah juga akan memperluas jalur evakuasi di setiap distrik untuk mempermudah proses penyelamatan jika bencana serupa terjadi di masa depan. Sementara itu, Bank Sentral Israel mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan nilai mata uang dan mengendalikan inflasi yang diprediksi meningkat akibat lonjakan harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok. Pasar properti yang sempat anjlok perlahan mulai pulih. Meskipun harga sewa dan jual beli rumah di sekitar Yerusalem naik signifikan akibat keterbatasan lahan yang tersisa. Di tengah proses pemulihan, muncul semangat gotong royong dari masyarakat lokal dan komunitas internasional. Relawan dari berbagai organisasi bekerja siang dan malam membantu membersihkan puing-puing, sementara bantuan material terus berdatangan dari negara sahabat. Di tengah kehancuran, semangat solidaritas dan harapan untuk bangkit tetap terjaga di hati para warga yang kini perlahan membangun kembali hidup mereka dari sisa-sisa abu yang ditinggalkan.